Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Manajemen Perkantoran, Unit Pengembangan Akademik Administrasi Bisnis. Kali ini temanya adalah kerjasama. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerjasama dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Kerjasama dalam tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu yang bergabung dalam tim. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab tiap anggota. Untuk menjalin sebuah kerjasama, selalu ada unsur yang harus dipenuhi. Unsur yang pertama, kerjasama terdiri dari dua orang atau lebih. Artinya, kerjasama akan ada kalau ada minimal dua orang atau dua pihak yang melakukan kesepakatan. Oleh karena itu, sukses tidaknya kerjasama tersebut ditentukan oleh peran dari kedua orang atau kedua pihak yang sedang bekerja sama. Yang kedua, disebut kerjasama jika adanya aktivitas. Aktivitas menunjukkan bahwa kerjasama tersebut terjadi karena adanya kegiatan yang dikehendaki bersama sebagai alat untuk mencapai tujuan dan membutuhkan strategi, baik dalam bisnis maupun dalam usaha. Yang ketiga, adanya kerjasama selalu didasari dengan tujuan dan target. Tujuan dan target merupakan aspek yang menjadi sasaran dari kerjasama dilakukan. Biasanya targetnya adalah keuntungan, baik secara finansial maupun non-finansial yang dirasakan atau diterima oleh kedua pihak. Yang keempat adalah jangka waktu tertentu. Kerjasama dilakukan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Nah, jangka waktu tertentu ini menunjukkan bahwa kerjasama tersebut dibatasi oleh waktu. Artinya, ada kesepakatan kedua pihak kapan kerjasama itu berakhir. Dalam hal ini, tentu saja setelah tujuan atau target yang dikehendaki telah tercapai. Berikutnya adalah jenis kerjasama menurut DAF tahun 2000. Ada 6 jenis teamwork yang disampaikan. Yang pertama adalah tim formal. Tim formal adalah sebuah tim yang dibentuk oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Yang kedua adalah tim vertikal. Tim vertikal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari seorang manajer dan beberapa orang bawahan dalam rantai komando organisasi formal. Yang ketiga adalah tim horizontal. Tim horizontal adalah sebuah tim formal yang terdiri dari beberapa karyawan dari tingkat hierarki yang hampir sama, tetapi berasal dari area keahlian yang berbeda. Selanjutnya yang keempat ada tim dengan tugas khusus. Sebuah tim yang dibentuk di luar organisasi formal untuk menangani sebuah proyek dengan kepentingan atau kreativitas khusus. Yang kelima ada tim mandiri. Sebuah tim yang terdiri dari 5 hingga 20 orang pekerja dengan beragam keterampilan yang menjalani rotasi pekerjaan untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa secara lengkap. Dan pelaksanaannya diawasi oleh seorang anggota terpilih. Yang keenam ada tim pemecahan masalah. Biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan yang dibayar per jam dari departemen yang sama, di mana mereka bertemu untuk mendiskusikan cara memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Selanjutnya adalah tahap perkembangan kerjasama yang pada umumnya dilalui saat kerjasama tersebut berlangsung. Yang pertama adalah tahap pembentukan atau forming. Nah, ini adalah tahap awal dari setiap kerjasama. Tahap ini merupakan perkenalan para anggota tim atau biasa kita kenal dengan masa orientasi. Setiap individu ingin mengetahui karakteristik masing-masing, harapan dan perilaku apakah mereka bisa cocok atau tidak.
Biasanya pemimpin perlu memberi waktu kepada anggota untuk saling mengenal. Yang kedua, ini adalah tahap gejolak atau storming. Nah, ketika anggota sudah saling mengenal, biasanya akan muncul konflik yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing. Misalnya, memperebutkan posisi dalam tim kerja atau berselisih tentang misi kerja. Nah, di sini pimpinan sebaiknya bijaksana dan tetap terus memotivasi setiap anggota untuk menyelesaikan konflik secara berkeluarga. Yang ketiga adalah tahap pembentukan norma atau norming. Tahap ini lebih tenang karena anggota kerjasama telah saling kenal dan dapat mengatasi konflik yang timbul. Dalam kerjasama, saling menerima merupakan model yang kuat untuk membentuk sebuah tim yang sukses. Pemimpin sebaiknya memanfaatkan ini untuk menekankan persatuan untuk mencapai tujuan kerjasama bersama-sama. Dan yang keempat adalah tahapan pembentukan kinerja atau performing. Tahap ini merupakan periode anggota kerjasama untuk bekerja sama mencapai tujuan. Dalam melaksanakan tugas, anggota bertemu secara berkala dan bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin sebaiknya memotivasi seluruh anggota untuk memberikan kontribusi. Dan yang terakhir adalah tahap pembubaran atau adjourning. Ketika tujuan diadakan kerjasama telah tercapai dan tidak diperlukan kerjasama kembali, maka tim dapat dibubarkan. Pemimpin sebaiknya memberikan penghargaan khusus kepada anggota yang berprestasi. Berikutnya adalah tujuan dari kerjasama. Kerjasama dibentuk yang pertama karena adanya kesatuan tujuan, yaitu setiap anggota tim memiliki kesamaan visi, misi, dan program kerja. Yang kedua, kerjasama dilakukan agar efisien. Jadi, setiap anggota tim menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara cepat, cermat, dan tepat tanpa pemborosan dan kecerobohan. Dan kerjasama tujuan yang ketiga adalah efektif. Setiap anggota tim memiliki tujuan yang jelas, memiliki keterampilan yang memadai, memiliki komitmen, saling percaya, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kemampuan bernegosiasi, dan memiliki kemampuan yang tepat. Selanjutnya, manfaat kerjasama yang bisa didapat adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Setiap orang dalam tim mungkin memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Namun, tim kerja ini harus memahami target dalam kelompok dan memiliki satu visi yang sama dalam bekerja. Jika terjalin kerjasama yang baik, maka efisiensi kerja jadi meningkat. Setiap anggota akan menjalankan fungsinya secara bersamaan sesuai tanggung jawab masing-masing, sehingga pekerjaan yang menumpuk dapat cepat diselesaikan. Yang kedua, manfaat kerjasama agar ide kreatif bermunculan. Bekerja sama dalam tim dapat saling berkomunikasi untuk bertukar pikiran. Kreativitas pun akan dilatih karena terdapat diskusi untuk membahas berbagai gagasan yang menarik nantinya. Anggota lain juga bisa mendapatkan ide terbaik yang pada akhirnya menciptakan solusi yang optimal secara bersama-sama. Yang ketiga, dengan adanya kerjasama, maka beban kerja menjadi lebih ringan. Suatu pekerjaan besar pasti akan terasa mudah jika dikerjakan oleh beberapa orang. Meski setiap orang memiliki tugas masing-masing sesuai dengan job desk yang dibagikan, semua akan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, stres kerja dapat berkurang. Dengan adanya tim kerja, maka akan mengurangi tingkat stres serta beban kerja karena telah didelegasikan kepada tim. Dan yang terakhir adalah sebagai media aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang di dalam menempatkan dirinya. Demikianlah video pembelajaran manajemen perkantoran dengan tema kerjasama.
Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.